Oke, jadi ceritanya gini. Anda udah ngumpulin data banyak banget, terus bingung mau diapain kan? Nah, disinilah kita bakal ngebahas gimana caranya ngubah tumpukan data mentah itu jadi penemuan yang wow, keren banget. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih momennya. Di depan mata Anda ada mungkin spreadsheet isinya angka semua, atau tumpukan transkrip wawancara, atau hasil survei. Rasanya tuh kayak punya semua kepingan puzzle, tapi gambaran besarnya masih blur, gitu. Ini langkah yang super krusial. Gimana caranya kita ubah data mentah itu jadi wawasan yang benar-benar berguna? Oke, sebelum kita ngomongin teknisnya, gimana kalau kita mundur dikit dulu? Coba kita tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, ngapain sih kita ngelakuin ini? Paham tujuannya itu ibarat punya kompas. Ini bakal nentuin arah kita nanti. Jadi, apa sih tujuan utamanya? Kau bilang gini, analisis data itu intinya menemukan fakta-fakta yang melekat. Coba deh, bayangin diri Anda itu detektif. Tugas Anda tuh bukan cuma ngitungin ada berapa petunjuk, tapi nyambung-nyambungin semua petunjuk itu buat nemuin cerita yang tersembunyi. Jadi, ini lebih ke proses investigasi ya, bukan sekedar hitung-hitungan biasa. Perjalanan analisis kita tuh sebenarnya ngikutin 4 langkah ini. Pertama, deskripsi. Ya, simpelnya kita cuma ngegambarin data kita tuh kayak apa. Terus, kita lanjut ke pengukuran buat ngasih kategori. Habis itu, baru deh kita cari hubungan antar variabel, kayak nyari pola di teka-teki. Dan puncaknya, nah ini dia, penjelasan dan prediksi. Di sini kita pakai semua pemahaman kita buat ngeramal apa yang bakal terjadi. Ini benar-benar perjalanan dari apa, jadi apa yang akan terjadi. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Cara Anda nganalisis data itu ternyata semuanya tergantung dari gimana cara Anda ngukur data itu dari awal. Salah pilih penggaris bisa salah semua hasilnya. Jadi, penting banget milih alat ukur yang pas. Nah, ini dia penggaris-penggaris kita. Skala nominal itu cuma label. Kayak nomor punggung pemain bola kan. Nomor 10 bukan berarti 2 kali lebih jago dari nomor 5. Terus ada ordinal. Ini soal peringkat. Juara 1, 2, 3. Kita tahu urutannya, tapi kita nggak tahu seberapa jauh jarak antar juara itu. Lanjut interval. Nah, di sini jaraknya jadi penting. Kayak suhu Celcius, selisih 10 ke 20 derajat itu sama kayak 20 ke 30. Tapi, 0 derajat bukan berarti nggak ada panas sama sekali kan? Terakhir, yang paling komplit, rasio. Dia punya titik nol yang beneran nol. 0 kilogram, ya berarti nggak ada berat sama sekali. Nah, pilihan skala ini nih yang bakal nentuin analisis kayak apa yang bisa Anda lakuin. Jadi gampangnya gini, peneliti itu punya 2 kotak peralatan utama. Yang pertama, statistik deskriptif. Anggap aja ini kaca pembesar kita. Gunanya buat apa? Buat ngeringkas dan ngelihat data yang ada di depan mata kita dengan jelas. Kotak kedua, itu statistik inferensial. Nah, ini teleskop kita. Fungsinya buat ngambil sampel kecil, terus kita bikin kesimpulan buat populasi yang jauh lebih besar. Jadi kaca pembesar buat lihat detail, teleskop buat lihat gambaran besarnya. Kebayangkan? Oke, sekarang kita buka dulu kotak peralatan yang pertama. Kita keluarin kaca pembesar kita. Yuk kita lihat gimana statistik deskriptif ini bisa bantu kita baca data yang udah kita kumpulin. Coba bayangin data mentah Anda itu kayak sekantong balok mainan yang berantakan di lantai. Nah, statistik deskriptif itu proses kita nyortir dan nata balok-balok itu. Yang biru sama yang biru, yang kotak sama yang kotak. Tiba-tiba, Anda jadi tahu ada berapa balok biru, berapa yang bentuknya bintang. Kita ngubah kekacauan jadi keteraturan. Dan dari sinilah, data itu baru bisa mulai bercerita. Di dalam kotak deskriptif ini, ada beberapa alat utama. Ada ukuran tendensi sentral, ini buat nyari nilai tengah atau nilai yang paling umum muncul. Terus, ada ukuran variabilitas. Ini buat ngukur seberapa nyebar sih data kita. Ada juga ukuran posisi relatif buat tahu posisi satu data dibandingin sama yang lain. Dan terakhir, ukuran hubungan. Ini buat ngecek, dua hal ini ada kaitannya nggak sih? Masing-masing alat ini ngasih kita sudut pandang yang beda buat mahamin data. Oke, kaca pembesarnya kita simpen dulu, sekarang kita ambil teleskop. Nah, disinilah bisa dibilang keajaibannya dimulai. Kita bakal pakai data dari sekelompok kecil orang buat bikin tebakan cerdas tentang populasi yang jauh lebih besar. Jadi intinya gini, kita ngambil informasi dari sekelompok kecil yang kita teliti, ini namanya sampel, terus dengan hati-hati kita pakai info itu buat bikin kesimpulan tentang kelompok yang lebih besar yang mereka wakili, atau populasi. Ini lompatan yang gede banget loh, dari yang tadinya cuma, ini yang saya lihat di sini, jadi, kayaknya ini berlaku buat semua orang. Alat-alat canggih kayak UGT atau Chi-square ini, ibaratnya hakim statistik kita. Mereka lah yang bantu kita mutusin, perbedaan yang kita temuin ini beneran nyata atau cuma kebetulan aja.
hubungan yang kita lihat ini cukup kuat nggak buat dipercaya? Nah, merekalah yang ngasih stempel sah atau signifikan secara statistik ketemuan kita. Dan kutipan ini, wah, benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya, analisis itu bukan cuma soal angka-angka di sampel kecil Anda, tapi soal gimana caranya mengubah pengamatan yang spesifik itu jadi pengetahuan yang luas dan bisa dipakai banyak orang. Disitulah nilai sebenarnya dari riset. Jadi yang perlu kita ingat, data itu bukan jawaban, data itu petunjuk-petunjuk, dan analisis itu adalah seni sekaligus ilmu buat mecahin misteri di baliknya. Sekarang Anda udah punya peta dan kompas dasarnya nih. Pertanyaannya sekarang buat Anda, dengan semua petunjuk yang Anda punya, kira-kira cerita luar biasa apa yang bakal Anda ungkap?